Selamat berjumpa lagi dengan Dapur Gereja, para sahabat. Saya Albert Wiyadi. Saat ini saya akan bicara mengenai kenapa Alkitab diterjemahkan. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Kalau Alkitab diterjemahkan, apakah kalau begitu berarti bahwa yang diilhamkan Allah waktu itu adalah bahasa asli tersebut? Apakah Alkitab dalam bahasa terjemahan juga diilhamkan oleh Allah? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kadang mengusik hati kita. Alkitab menerangkan bahwa pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul. Menurut Kamus Alkitab yang ada di bagian akhir Alkitab, Hari Raya Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum, dan pesta itu dirayakan pada 7 minggu, 7 minggu setelah hari Paskah. 7 minggu itu sama dengan 49 hari. Berarti perayaan itu jatuh pada hari ke-50. Arti kata Pentakosta adalah ke-50. Perayaan itu diadakan oleh orang Israel pada hari ke-50 setelah mereka merayakan Paskah. Jika dihubungkan dengan peristiwa Yesus, Yesus bangkit pada hari pertama orang Israel merayakan Paskah. Setelah bangkit, beberapa kali dia menampakkan diri. Pada hari ke-40, dia menampakkan diri kepada para murid, lalu naik ke surga. 10 hari setelah kenaikan Yesus, bertepatan orang Israel merayakan hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah kebangkitannya, Roh Kudus turun dan menghinggapi orang-orang yang percaya Yesus. Inilah makna baru dalam Perjanjian Baru, bahwa Paskah adalah hari kebangkitan Yesus dan Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-12 bahwa saat orang-orang percaya itu berkumpul, lalu Roh Kudus turun atas mereka dan memenuhinya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saat Roh Kudus itu turun, ada suara yang menyertainya. Suara itu seperti tiupan angin keras di rumah tempat berkumpul para murid atau rasul Yesus dan orang percaya itu. Tentu saja suara itu mengundang orang banyak datang berkerumun. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka dibuatnya kebingungan dan heran. Karena orang-orang itu masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang dipakai para penonton itu sendiri. Orang banyak yang heran itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Padahal mereka yang berkerumun itu datang dari berbagai negeri. Peristiwa ini mendatangkan ketakjuban luar biasa.
Rasul-rasul itu mungkin memakai bahasanya sendiri, tetapi sewaktu suara itu masuk ke telinga para pendengar yang dari berbagai negeri itu, bahasa itu berubah menjadi bahasa negeri para pendengar itu. Ini pasti pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang mengalih bahasakan. Saya sangat yakin bahwa inilah alasan bahwa Alkitab atau firman Allah harus diterjemahkan atau dialih bahasakan ke berbagai bahasa. Segala bangsa haruslah mendengar firman Tuhan dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi penerjemahan itu atas kehendak YHWH sendiri, bukan reka-reka atau rekayasa manusia. YHWH ingin firman-Nya didengar dan dikenal oleh setiap suku bangsa di seluruh dunia. Kemudian di hari Pentakosta itu adalah awal mula firman Tuhan dialih bahasakan. Peristiwa Pentakosta itu mengingatkan kita betapa banyak ayat dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa nama Tuhan harus diberitakan kepada seluruh bangsa, sehingga namanya dikenal dan dimasyhurkan oleh segenap bangsa. Agar segala bangsa memahami firman Tuhan mau tidak mau disampaikan dalam bahasa bangsa itu sendiri. Karena tidak semua orang paham bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dengan diterjemahkannya Alkitab, orang akan mengenal Tuhan yang satu-satunya itu. Jadi ide untuk mengalih bahasakan Alkitab itu datang dari Tuhan sendiri. Itu adalah kehendak Bapa, lalu Roh Kudus mewujudkannya. Kita ingat peristiwa di Babel dahulu. Waktu itu mereka berkumpul di satu tempat dan bersatu. Tetapi kesatuan mereka adalah untuk menyaingi dan menentang Tuhan. Tuhan menghendaki mereka tersebar ke seluruh bumi dan memenuhi bumi. Tetapi mereka sengaja tidak mau menuruti kemauan Tuhan. Mereka membangun menara Babel dan mencari nama untuk dirinya sendiri. Melihat kesombongan mereka, Allah bertindak, yaitu mengacau balaukan bahasa mereka. Bahasa mereka dibuat berubah menjadi berlain-lainan sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi atau menjadi salah paham satu dengan yang lain. Dan akhirnya mereka terserak atau tersebar ke seluruh dunia. Namun di hari Pentakosta, di mana manusia sudah tersebar ke penjuru dunia, Tuhan menyatukan lagi mereka melalui bahasa, yaitu dengan cara para rasul Yesus berkata-kata dalam bahasanya sendiri, tetapi oleh para pendengar yang dari berbagai bangsa itu terdengar seperti bahasa yang dipakai di negeri asal mereka sendiri. Isi ucapannya adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini sangat mengherankan. Dua peristiwa itu bertolak belakang. Tuhan menghendaki manusia tersebar di seluruh dunia, memenuhi bumi. Tapi Dia juga menghendaki agar manusia mengenal dirinya dan mengenal rencananya. Hal ini akan tercapai bila firman-Nya dipahami oleh tiap-tiap suku-suku bangsa.
agar firman-Nya dipahami oleh tiap-tiap suku bangsa, maka firman-Nya itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa orang tersebut. Alkitab diilhamkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Bukan bahasa tersebut yang diberi Tuhan, tetapi orangnya lah yang diberi Tuhan. Dan bahasanya mengikuti orang tersebut, yaitu bahasa yang dia kuasai. Terjemahan atau alih bahasa atas Alkitab ke dalam berbagai bahasa manusia itu tetap terpelihara kualitasnya dan sesuai makna aslinya. Roh Kudus menjaga terpeliharanya Alkitab karena Dia berkehendak firman Tuhan dikenal dan dipahami oleh semua suku bangsa di dunia. Pengalihan bahasa atas firman Tuhan dimulai oleh Allah, dan hal ini melalui Roh Kudus. Dan apa yang dimulai oleh Allah, pasti Allah memeliharanya. Roh Kudus mengawasi proses pengalihan bahasa itu, sehingga terjaga kemurnian maknanya dan tidak menyimpang dari maksudnya yang semula. Para pengalih bahasa atau penerjemah dan penyalin dari generasi ke generasi pun adalah orang-orang percaya yang bertanggung jawab. Mereka menyadari bahwa apa yang diterjemahkannya atau disalinnya adalah firman Allah. Pasti penerjemahan dan penyalinan yang mereka lakukan disandarkan pada Roh Kudus agar hasilnya terjaga dan terpelihara sesuai naskah aslinya. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, "Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Kolose 1 ayat 17 mengatakan, "Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Anak kalimat segala sesuatu ada di dalam Dia bermakna apa yang ada di dalam Allah pasti terpelihara keberlangsungannya. 1 Petrus 1 ayat 24-25. "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Hendaknya kita semakin yakin bahwa Alkitab yang kita pakai sekarang, walaupun hanya terjemahan, kertas, tinta, pena, dan tulisan bukan yang aslinya, bukan yang pertama ditulis dulu, namun kebenaran isinya tetap terjamin sesuai dengan aslinya. Demikianlah kiranya menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.